makhluk, ya, maka ini termasuk perbuatan syirik. Karena apa? Nazar itu ibadah. Ibadah harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memiliki nazar mewajibkan dirinya melakukan sesuatu dan itu kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Walaupun itu isinya ketaatan. Walaupun isinya ketaatan, apalagi isinya kemaksiatan. Ya, misalkan datang ke gerumbul batu atau benda-benda yang dikeramatkan lalu bernazar kepadanya. Ya, walaupun itu untuk taat. Ya, kulo nazar mbah niki misale kulo napa iso lolos iki proyek iki misalnya. Soalnya saingannya kuatah mbah niki. Nek kulo lolos closing kulo arep nyembelih binatang kurban. Misalkan gitu ya. Niatnya ibadah, tapi ditujukan kepada selain Allah. Maka siapa yang bernazar kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik karena nazar itu jenis ibadah. Nah, kesimpulannya 4 halaman seperti itu, Bu. Ya gampang ya. Sudah ada yang bisa ditangkap bahwa nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib untuk diri kita. Ada yang mutlak tanpa syarat, ada yang bersyarat. Yang mutlak dibolehkan, yang bersyarat dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur nazar, wajib dipenuhi. Kalau itu taat, untuk ketaatan. Kalau untuk maksiat, tidak usah dipenuhi. Yeah. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang minasyirki. Nah, ini agak sedikit lebih dalam yang ini. Karena ini yang banyak dilakukan. Di halaman 135, kalau di kitab aslinya, mungkin di terjemahan saya kurang hafal halaman berapa nih. 289. Berikutnya adalah babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk perbuatan syirik ketika seseorang isti'adzah bi ghairillah. Isti'adzah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada diawali dengan alif, sin ya. Dari misalkan istaghfaro, yastaghfiru, istighfar. Berarti minta ampun. Ada kata-kata minta. Ya. Isti'anatu, minta tolong. Istighatsah, minta dijauhkan dari bala. Isti'adzah, minta perlindungan. Ya. Sebenarnya isti'adzah ini bagian dari doa. Ya. Doa itu ada beberapa jenis. Secara umum, doa al-as'ilah. Doa itu sebenarnya minta. Secara rumus hukum awalnya, doa itu minta. Ya, al-as'ilah, doa itu minta. Maka akan dikhususkan, dirinci, kalau minta tolong, isinya minta tolong do Gusti, kula nyuwun tolong. Supados niki angsal proyek. Nah, itu namanya minta tolong. Nyun tolong, ada kalimat nyun tolong, maka itu namanya doa, tapi lebih khusus disebut isti'anah. Sebagaimana kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami minta tolong. Kalau ada orang tertimpa musibah, bencana alam atau sakit atau musibah-musibah yang lainnya, supaya Allah hilangkan, sudah terjadi musibahnya, supaya Allah hilangkan, maka namanya istighosah. Istighosah itu doa, tapi minta dihilangkan. Kalau isti'anah apa Bu? Minta tolong. Kalau istighosah, minta diangkat bala. Nah, kalau anak-anak sekolah itu biasanya sebelum ujian melakukan isti'anah apa istighosah? Mungkin hanya istilah ya. Kalau maksudnya mungkin isti'anah, minta tolong supaya lulus. Karena kalau istighosah itu minta dihilangkan musibah. Berarti seolah-olah ujian itu musibah. Kalau memang musibah, protes sama pemerintah, nggak usah diadakan ujian karena itu musibah. Sampai-sampai harus istighosah. Ya. Hanya salah istilah saja. Kalau amalannya monggo ya minta tolong, namanya minta tolong. Maka jarang dipopulerkan di tengah masyarakat. Ayo ngadano acara isti'anah, jarang ya. Sebenarnya minta tolong adalah isti'anah. Tapi kalau ditimpa musibah,
misalkan sedang sedih, sedang dirundung masalah, sedang sakit, kehilangan sesuatu, maka kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, di antaranya itu. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighosah. Aku meminta segala musibah ini diangkat, dihilangkan. Itu namanya istighosah. Nah, kalau isti'adzah minta perlindungan, ya, lebih khusus lagi di sini disebutkan ya. Fal'aidu billahi qad haraba mimma yuhdihi an yuhlikuhu. Kalau yang dimaksud isti'adzah dan pelakunya adalah al-a'id, orang yang minta perlindungan billahi kepada Allah adalah, yaitu dia meminta agar Allah menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dia atau membinasakannya. Maksudnya isti'adzah itu adalah meminta kepada Allah agar melindungi dirinya dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Namanya juga sistem perlindungan, namanya minta perlindungan. Ya. Jadi gampangannya adalah supaya badan ini, diri ini tidak tersakiti, ya, tidak terluka, tidak tertimpa bahaya, minta perlindungan kepada Allah, maka itu disebut isti'adzah. Dan isti'adzah ini termasuk doa, dan doa adalah ibadah. Makanya dalam judulnya termasuk perbuatan syirik seseorang yang minta perlindungan kepada selain Allah, karena harusnya mintanya kepada Allah. Di antara dalil tentang ini yang pertama surat Fussilat, surat 41 ayat 36. Surat Fussilat ayat 36, surat 41 ayat 36. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika kamu diganggu, digoda oleh syaitan dengan satu godaan, satu hal yang menakutkan, fasta'iz billah. Ayatnya jelas. Fasta'iz, maka mintalah perlindungan billahi dengan atau kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang menimpa kita atau kita sedang takut, lalu kita minta perlindungan. Allah itu Maha mendengar dan mengetahui masalah yang kita hadapi. Nah, ini kalau gangguannya dari syaitan. Dan juga kita sudah hafal dua surat yang di dalam Al-Quran disebut Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Dua surat minta perlindungan. Surat apa, Bu? Al-Falaq dan An-Nas. Karena diawali dengan kata Qul a'udzu. Katakan aku berlindung. Nah, hanya di situ tidak disebut nama Allah langsung, tapi nama yang lain. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kalau yang An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa? Allah. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran, kata-kata yang berisi minta perlindungan, dan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika seseorang kalau dia berlindungnya justru kepada selain Allah? Ini justru berbahaya, sebagaimana ada orang yang minta perlindungan kepada jin. Allah berfirman dalam surat Jin ayat 6. Ini jadi dalil tidak bolehnya kita minta bantuan jin. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak minta tolong sama jin? Bukankah dulu Nabi Sulaiman melakukannya? Ya, Nabi Sulaiman melakukannya. Dia punya pasukan dari bangsa jin. Bahkan mereka juga ditugaskan untuk menyelam ke dasar-dasar lautan mencari mutiara, menggali bumi mencari permata. Jadi Nabi Sulaiman itu raja yang sangat kaya, sampai halaman rumahnya saja itu penuh dengan batu-batu yang berharga. Ya, kalau kita saat ini sak sugi-sugi nggih, Pak.
Tak sugi-sugi batune batu nopo tengah niku. Kerikil nopo batu kali nopo batu hias lah begitu ya. Nabi Sulaiman buatan ya. Nabi Sulaiman itu di depannya itu ada jamrud, kecubung, mira delima, apa malih poncoworno, sing ngerti aki ini apa? Jenis-jenis batu berharga. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu meminta bantuan bangsa jin, bahkan ketika meminta kepada pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Saba pindah ke Yerusalem, Palestina. Maka yang pertama tampil adalah jin Ifrit. Ya. Saya Nabi Sulaiman bisa memindahkannya. Anda sekarang sedang duduk, sebelum Anda berdiri sudah sampai sini. Berarti kan minta tolong, tapi hanya ada yang lebih cepat dari itu. Saketipan. Ada orang dari kalangan manusia karena punya kesaktian, lalu mengatakan kalau Ifrit mampu memindahkannya sebelum Anda berdiri, kalau saya lebih cepat lagi. Anda ketip, melek lagi sudah ada. Luar biasa. Nah, ada yang bertanya, boleh nggak minta bantuan jin? Bukankah Nabi Sulaiman dulu minta bantuan jin? Jawabannya bagaimana ibu-ibu? Boleh nopo boten ya, minta tolong jin. Oke. Nah, dalilnya dalam surat Jin ayat 6. Karena syariat Nabi yang dulu belum tentu diteruskan pada syariat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang dulu diamalkan, dibolehkan, belum tentu sekarang dibolehkan. Zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Yakub sujud kepada manusia boleh. Termasuk Nabi Yakub, istrinya, dan 11 saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, dibolehkan. Tapi dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW dilarang. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saja sujud itu dibolehkan, sujud kepada manusia dibolehkan, pasti yang saya suruh sujud adalah istri kepada suami. Bukan anak sujud kepada orang tua, bukan murid sujud kepada guru, tapi istri sujud kepada suami. Menunjukkan hak suami begitu besar, jangan meremehkan masalah ini. Seandainya sujud kepada manusia itu dibolehkan, maka aku perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Tapi kata Rasulullah, dengan kata lain, sujud kepada manusia dilarang. Nah, di zaman dulu dibolehkan. Kemudian contoh lain lagi, di zaman para nabi dulu, menikahi seorang wanita langsung dua bersaudari itu dibolehkan. Atau dua atau tiga dan seterusnya, tapi masih saudara kandung, itu dibolehkan. Allah menyatakan, wa anta jama'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Diharamkan menikahi dua perempuan yang bersaudari kecuali di masa lampau, dibolehkan. Di zaman para nabi dulu boleh. Kalau sekarang seorang wanita dengan saudarinya, adiknya atau kakaknya tidak boleh. Termasuk dalam hadis Nabi, seorang wanita dengan bibinya diborong. Yo ponaannya ya buli ya nggak boleh. Ya. Nah, kalau di masa lampau dibolehkan. Artinya ada di antara syariat para nabi yang dulu boleh. Kalau ada dalil pada saat ini dalam agama Rasulullah SAW tidak dibolehkan, maka kita ngikuti yang agama Rasulullah tidak boleh. Bagaimana hukum minta tolong, minta bantuan, minta perlindungan kepada bangsa jin? Maka dalilnya dalam surat Jin ayat 6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sebagian laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin, maka akan menambah rohako. Nah, penafsirannya apa rohako itu? Kalau ada orang-orang minta perlindungan kepada jin, maka akan bertambah rohako. Rohako di sini diantaranya ada yang menafsirkan ay khaufan wa irhaban, yaitu akan menambah rasa takut manusia kepada jin itu, dan irhab artinya akan menjadi teror bagi manusia. Kalau ada manusia minta bantuan, minta perlindungan bangsa jin, justru akan semakin membuat manusia itu semakin takut kepadanya. Nah, kalau membuat takut berarti diharamkan. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan lain, diantaranya Abul Aliyah
dan Ar-Rabi dan Zaid bin Aslam, rohaqo ay khaufan. Adapun Ibnu Abbas, fazaduhum rohaqo ay isman. Kata Ibnu Abbas, ahli tafsir nomor 1 dari kalangan sahabat, kalau ada orang meminta perlindungan jin, maka akan bertambah isman, bertambah dosanya. Akan bertambah dosanya. Berarti dilarang minta bantuan bangsa jin. Kenapa dilarang Bapak Ibu jamaah sekalian? Bangsa jin ketika diminta bantuan itu tidak pernah gratis. Ada syaratnya. Ya. Kita bisa membuka ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sya'allah inna rabbaka hakimun alim. Ini luar biasa, ayat ini kita pegang kuat-kuat, kita pahami. Nanti di akhirat, hari di mana Allah kumpulkan seluruh makhluk termasuk bangsa jin dan manusia dikumpulkan di sidang di hadapan Allah. Lalu Allah akan menyidang bangsa jin. Ditanya bangsa jin, wahai bangsa jin, ya ma'syarul jin, wahai bangsa jin, kalian dulu telah banyak menyesatkan manusia. Bahasa kitanya, jin, kamu itu dulu banyak menyesatkan manusia. Sekarang kamu tanggung jawab. Nah, kok dilalah sing jawab niku teman-temannya dari kalangan manusia. Sing jinnya mau menengai. Oh, salah ya. Takut di hadapan Allah. Dipanggil jin tapi yang jawab manusia. Wahai jin, kamu dulu waktu di dunia banyak sekali menyesatkan manusia, Bani Adam. Sekarang saatnya kamu bertanggung jawab. Ya, wa qala awliya'uhum minal in, lalu teman-temannya dari bangsa manusia menjawab, ya Allah, dulu waktu di dunia, ya, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Dulu waktu di dunia, kami ini, baik kami manusia maupun jin, sama-sama mendapatkan fasilitas, sama-sama mendapatkan kenikmatan dari kerjasama kami ini. Tapi dulu waktu di dunia. Dan sekarang tiba saatnya kita harus berhadapan dengan hukum dari Allah, harus berhadapan dengan sidangmu ya Allah. Maka neraka tempat kalian, kata Allah, kalian kekal selama-lamanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi di sini dijelaskan apa fasilitas yang didapatkan jin dan manusia. Yang pertama manusia dulu ya. Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawaijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat. Di antara fasilitas yang didapatkan manusia dari jin adalah jin itu, ya, di sini dijelaskan jin akan memenuhi keinginan manusia tadi. Minta apa? Ya, sering digambarkan dalam film ya, digosok-gosok keluar, sampai jalo opo, dipenuhi keinginannya. Wahai jin, saya pingin dapat uang, saya pingin kaya. Biasanya yang diminta itu, saya pingin punya jabatan, saya pingin istri lagi. apa ini istri lagi? Pun di buta ini. Masya Allah ya. Nah, fasilitas yang diterima oleh manusia ketika mereka itu bekerja sama dengan jin, punya perewangan, maka keinginan manusia dipenuhi oleh jin dan dipenuhi segala yang dimintanya. Termasuk juga diberitahu tentang perkara-perkara gaib yang sebenarnya jin juga meraba-raba sebenarnya. Jadi kalau ada orang kok tahu perkara-perkara, mengaku tahu perkara-perkara gaib. Misalkan ada orang kehilangan motor, datang sama orang pinter, istilahnya saja orang pinter ya. Ya sebenarnya kalau dia melakukan itu berarti dia sebenarnya tidak pinter ya, karena kalau tahu dalilnya pasti nggak akan melakukan.
Nah, ada orang didatangi karena kehilangan motor, datang entah wujudnya apakah dukun atau kiai atau kikun ya kiai dukun atau apa saja, pokoknya bukan orangnya tapi perbuatannya. Lalu dia misalkan minta waktu sebentar, saya masuk kamar mengadakan ritual untuk mencari sepeda jenengan sing hilang. Terus setelah itu masuk kamar atau mungkin ada ritual tertentu, terus dia mengatakan, wah sepeda motor jenengan ini saiki ono nang pasar loa, misalkan begitu ya. Ya. Misalkan. Bahkan ini pernah seperti saya ceritakan di daerah saya di Jawa Barat itu kotak infak masjid apa hilang. Kotak-kotak hilang ya kan. Terus akhirnya Pak Mir Masjid musyawarah, ayo wis nang wong pinter ae. Sak masjid kompak nih. Datang ke orang pinter, terus disyaratkan tolong bawa 3 anak kecil perempuan. Dibawalah anak kecil perempuan. Terus diwirid-wirid, digosok-gosok kukunya, disuruh lihat. Yang 2 ditanyain, ya apa, Nduk, ketok apa? Belas saya boten enten napa-napa. Oh, sampean biasa biju ibu ya, minggir. Sampean ketok napa boten? Boten ya, sampean biasa ngentitan ya, minggir. Ya. Nah, yang ketiga lihat, oh enten ya niki tiangnya, tapi ketok saking napa? Dari belakang. Kelihatan dari belakang, gowo kotak infak. Jare wong pintere sampean telat Pak mriki nenek misalnya wingi ketok wajah berhubung mas rong dino telat. Ono mawon alasane gitu. Astagfirullah. Nah, ini adalah perkara-perkara gaib yang dikabarkan dari siapa? Dari bangsa jin. Dia punya perewangan. Ya sebenarnya jin juga bisa mengetahui, bisa tidak. Hanya saja ada bangsa jin yang memang punya kelebihan khusus, misalkan bisa terbang, bisa menembus bumi. Ya, ada di antara mereka begitu, ada yang sampai terbang ke angkasa. Dan juga mungkin jin punya teknologi yang lebih canggih dari kita. Misalkan nih orang pinternya ngomong, jin dolekno iki motor hilang nang ndi. Kok jinnya langsung calling koncone, video call. Sampai dolekno. Ya, jin lebih canggih bisa jadi peralatannya. Mungkin jin punya grup WA. Iki ono dukun iki dolek barang hilang, sapa di antara sampai sing roh barangnya nang ndi. Ada grup Facebooknya, ada grup WA-nya jin juga bisa jadi begitu. Karena dunianya di dunia jin, mereka juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas yang didapatkan manusia saat dia bekerja sama dengan jin, diantaranya dipenuhi keinginannya. Termasuk juga ada orang sholat Jumatnya nang Masjidil Haram tapi masuk ke kamar, diterno nih kami jinnya. Jangan dikira itu selalu karomah. Kejadian luar biasa itu bisa karomah, bisa sihir. Manusia pada hari ini banyak yang nggak bisa membedakan. Ya. Padahal karomah itu, kalau para nabi mukjizat, itu tidak bisa dipelajari karena kesolehannya Allah berikan begitu saja. Tapi kalau dia melakukan ritual, dia harus mengewirid sesuatu, harus lelaku, dan orang lain bisa mempelajarinya, bisa niru dia. Itu bukan mukjizat, bukan karomah, tapi sihir. Jadi sihir itu bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan bisa dilakukan secara massal. Kalau karomah tidak. Mukjizat tidak. Nabi Musa mukjizat tongkat, bukan berarti sembarangan tongkatnya wali disawat noboten. Aku dua tongkat jadi ulo lempar enggak. Kalau Allah perintahkan lempar. Pukulkan ke laut Musa, pukulkan. Dan orang lain kalau minta kepada Nabi Musa, sampai kok sakti, aku ya pingin dua tongkat kayak ngono. Nah, kalau sihir bisa. Kalau sihir sampai tak urui ya, caranya ngene-ngene. Kalau mukjizat enggak bisa. Pemberian dari Allah. Terserah Allah milih ke siapa ngasihnya. Nah, maka ada di antara orang yang memang punya teman dari kalangan jin yang bisa mengantar dia pergi kemanapun dengan cepat. Bisa berjalan di atas air, bisa kebal, bisa punya pengasihan, ya, dan lain-lain. Ini adalah kerja dari bangsa jin. Maka manusia yang bekerja sama dengan bangsa jin waktu di dunia dapat fasilitas-fasilitas itu. Nah, lalu wastimta'ul jinni bil ins ta'zimuhu iya wasti'adatu bihi wa hudu'ihi lah. Adapun bangsa jin dapat keuntungan dari bangsa manusia, yaitu lebih berat lagi nih. Manusia itu mengagungkan dia, bahkan tunduk kepadanya. Kita sering mendengar ada orang pemuja setan, pemuja jin. Jadi kalau jin memberikan apa yang diinginkan manusia, kalau manusia ke jin nyembah, memuja, ya. Bahkan ya bentuknya bisa ritual, seperti menyembelih binatang kurban, dipersembahkan untuk jinnya, bikin sesajen, ya,
melakukan apa yang harus diperintahkan oleh jin, harus maksiat dan sebagainya. Nah, masing-masing jin dan manusia sama-sama dapat fasilitas waktu di dunia, tapi di akhirat mereka nanti disidang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dulu di zaman Nabi Sulaiman boleh Nabi Sulaiman meminta bantuan jin karena Allah tundukkan kepada beliau, tapi di dalam agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW, surat jin ayat 6 tadi jelas melarang kita bekerja sama dengan bangsa jin. Ya. Bagaimana kalau kerjasamanya cuma belajar, tidak ada persyaratan? Mungkin bisa saja terjadi. Ada bangsa jin yang belajar kepada bangsa manusia. Beberapa teman saya yang kuliah di Madinah itu sering memergoki, ya, memang jin itu juga ada yang kuliah. Jangan dikira jin nggak kuliah, Bu. Ya. Di pondok-pondok wadah nih jin. Bukan jin-jin Islam yang belajar. Ya, jadi kadang ada seorang ustadz meruqyah, jinnya masuk Islam, terus tunjukkan sampean budal rono ya, mondok nang kono. Nah, karena juga ada kejadian sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali ini kalau di Indonesia punya murid namanya Ustadz Muhammad Faizar, ya, peruqyah terkenal di Indonesia. Beliau muridnya Syekh Abdul Salam Bali. Ada kitab khusus tentang ini. Beliau menceritakan bahwa ada jin yang belajar Quran kepada seorang ustadz. Kalau sekedar belajar tidak ada masalah. Rasulullah dulu mengajarkan Islam kepada bangsa jin. Di sebuah bukit Rasulullah membuat garis dengan seorang sahabat. "Wahai sahabat, kamu jangan lewati garis ini. Saya akan berdakwah kepada bangsa jin." Karena Rasulullah punya tugas berdakwah bukan kepada manusia saja, tapi kepada bangsa jin. Nah, ini bukan sebuah permintaan kepada jin, tapi justru mendakwai mereka, mengajari ilmu agama kepada mereka. Ini dibolehkan dan tidak ada syarat-syarat di situ. Makanya dalam surat jin di ayat pertama Allah menyatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ya, ada dalam surat jin ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqala, apa Pak ayatnya? Lupa saya. Jadi ada sekelompok bangsa jin diwahyukan kepada Rasulullah, ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bi, dan seterusnya. Jadi Rasulullah diberitahu, bukan Rasulullah yang melihat, bukan, tapi Rasulullah diberitahu bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran dan mereka mengatakan, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, dan kami beriman. Jadi jin itu ada yang muslim. Jadi jin itu sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang kalau yang muslim ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, Nasional Persis, sama juga, sama namanya masa jin. Saya pernah meruqyah jinnya, saya tanya, kamu agama apa? Islam. Islam apa? Liberal. Waduh, pantesan ngomongnya ngelantur. Itu ada yang seperti itu, sama dengan manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau minta bantuan, apalagi minta perlindungan, diharamkan karena pasti bersyarat. Tapi kalau sekedar interaksi, seandainya bisa, hanya mengajarkan agama, maka dibolehkan. Tidak ada perjanjian apapun. Ya, tapi diusahakan ya kalau bisa manusia yang ngajarin. Kalau jin yang ngajarin takutnya ditipu, kita nggak bisa melihat, guru ini nggak ketok, ya. Susah juga. Dan berapa banyak manusia ditipu oleh jin ngaku-ngaku Islam, kita nggak bisa ya memastikan jin ini Islam apa enggak. Oh, jinnya iso maca Quran, gampang, orang Yahudi aja pintar baca Quran, ya. Jadi jangan cepat-cepat percaya dengan bangsa jin, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa minta perlindungan kepada bangsa jin itu diharamkan, akan menambah dosa dan kesalahan, dan juga nantinya akan ada semacam MOU, kesepakatan yang saling menguntungkan di dunia ini, tapi saling merugikan di akhirat. Dan yang terakhir kita bacakan sebuah hadis riwayat Muslim dari Khawlah bintu Hakim, Khawlah binti Hakim, seorang wanita, allati wahabat nafsaha lin Nabi SAW. Ini Khawlah bintu Hakim ini dalam sejarah dicatat bahwa
beliau seorang wanita sholihah yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau daftar ingin jadi istri panjenengan. Lalu Rasulullah melihatnya, seret, kayaknya nggak minat. Sahabat, ono nggak single sama ini? Ditawarkan kepada seorang sahabat. Hanya ada seorang sahabat, saya Rasulullah mau menikahinya, tapi saya nggak punya apa-apa. Kamu punya mahar apa? Saya nggak punya apa-apa. Coba cari ke rumah. Cari ke rumah, nggak ada. Datang lagi, ya Rasulullah, saya ternyata nggak punya apa-apa. Kalau begitu kamu cari walaupun hanya cincin dari besi, nggak apa-apa buat mahar. Ternyata pulang, nggak ada Rasulullah. Waduh, nemen masa cincin sekolah saya kari dole. Ring noporuji, kawat ruji dipelungkar gitu. Saking nemennya nih, yang waktu nggak punya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW banyak bertanya, apakah kamu punya ilmu dari Al-Quran? Maka ajari dia, itu sebagai maharnya. Ya. Jadi akhirnya orang sekarang kalau nikah maharnya mushaf Al-Quran. Ya. Mungkin niru itu. Sebenarnya kalau waktu itu adalah mengajari Al-Quran. Walaupun boleh ya, mushaf Al-Quran. Nah ini Khawlah ini menawarkan diri kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mau, beliau tidak berkenan dan diserahkan kepada sahabat yang lain. Jadi secara hukum boleh wanita itu menawarkan diri dan tidak termasuk lagi apa ya? Kalau orang sekarang bilang saru, ya, kegatelan, bahasanya jelek-jelek gitu. Sebenarnya enggak, dalam Islam dibolehkan. Jadi ibu-ibu misalnya non sewu, contoh misalnya enten sing boten gak ada rakyatnya, ya. Misalkan rondo, ya. Misalnya teng Pak Ahmad kalau sampai tapi boleh. Nah, punten Bu Ahmad contoh kawan. Contoh ini. Punten sama contoh guyon. Dan gak ngantuk. Contoh mawon. Artinya itu bukan sesuatu yang tercela. Tidak harus laki-laki yang mengkhitbah. Boleh wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki dan itu dalam pandangan Islam tidak tercela. Ya, bukan wanita yang wah ini kok murahan, bukan. Enggak. Kalau dia paham agama, ini mencontoh seorang sahabiah bernama Khawlah. Nah, tapi pembahasannya bukan masalah ini, nggih. Ini riwayatnya hadis ini dari Khawlah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Kanjeng Nabi dawuh bersabda, man nazala manzilan, siapa yang masuk ke satu wilayah, ya wilayah di sini tempat apapun, siapa yang masuk ke satu tempat, misalkan rumah kosong, gedung kosong, masuk ke hutan, masuk ke lembah, ke pegunungan atau tempat-tempat angker, ya. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Siapa yang masuk ke satu tempat, lalu dia mengucapkan, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka kata Kanjeng Nabi, ini pendek bacaannya ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka katanya Nabi, lam yadurhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ditimpa bahaya apapun sampai orang tersebut keluar dari tempat itu. Nah, disebut makhluk di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, ini maknanya umum. Siapa yang masuk ke satu tempat lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia aman dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah ini banyak. Bisa dari gangguan jin, bisa dari perampok, bisa dari binatang buas, bisa dari binatang yang berbisa, ya. Intinya seluruh makhluk yang membahayakan kita, lalu kita minta perlindungannya kepada Allah, Allah akan berikan keamanan sampai keluar lagi dari tempat itu. Ini sebuah jaminan, ya, tidak usah ragu-ragu, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dia baca bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah tidak akan diganggu. Kita masuk pegunungan yang konon di pegunungan itu banyak memang gangguan, ya. Sebenarnya nggak hanya di gunung, di mana-mana ada, ya. Tapi biasanya tempat-tempat yang jarang dijamah orang itu seringkalinya angker, ya. Seperti rumah itu kalau sudah puluhan tahun kosong,
Akhirnya ditempati ular, ditempati kalajengking, labang, termasuk bangsa jin, bisa jadi kerasan di situ. Nah, maka baca kalimat tadi. Nah, kalimat yang dimaksud kalimat Allah itu apa? Maknahu asyafiyah al-kafiyah. Wakila al-kalimatu huna hiya al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa kalimat Allah yang sempurna itu adalah kalimat yang mencukupi, kalimat yang menyembuhkan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Jadi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan Al-Qur'an, dari kejahatan makhluk. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangsa jin ketika ada manusia menghampirinya, dia akan lari sejauh-jauhnya. Sebenarnya Allah telah memuliakan Bani Adam dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita harus yakin bahwa Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami muliakan, kami tonjolkan, kami utamakan Bani Adam dan kami membawanya di daratan dan di lautan. Nah, aneh nggih, manusia itu paling mulia, paling tinggi, tapi takut sama yang lainnya. Harusnya ini kesalahan yang fatal betul ya. Termasuk kata Nabi, kalau kita masuk satu tempat yang angker, jin itu semburat, lari. Ya. Kocar kacir, wah ono orang, ada manusia, lari mereka. Lari sampai noleh, kira-kira ngomong apa wongnya ya. Ketika orang itu mengatakan, wahai mbah sing bau rekso, penguasa tempat ini, jangan ganggu saya, jin yang lari langsung putar balik. Wongnya wedi aku balik mana. Akhirnya ditakut-takuti. Ini dalam hadis Nabi jelaskan begitu, justru akan ditakut-takuti. Nah, maka kalau kita berani, jinnya yang takut. Kalau kita yang takut, jinnya yang berani. Tapi bukan berarti harus nantang-nantang. Masuk ono gedung kosong, ya masuk, nih jinnya, ketokno awakmu, begitu kelongkang melayu gitu ya. Nah suara kelongkang melayu. Nah, tidak harus nantang, tapi justru dengan datang saja mereka lari. Apalagi kalau membaca tadi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka Allah akan lindungi sampai dia keluar dari tempat tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling ya orang yang beriman ahlu tauhid itu cuma takutnya sama Allah, yang lainnya nggak takut. Kalau kita takut itu sama makhluk, sebenarnya tidak layak. Karena apa? Makhluk itu kalaupun takut, biasanya ada yang ditakuti lagi. Takut Pak RT, Pak RT ini wedi Pak RW, ya kan gitu ya. Pak wedi Pak RW, Pak RW takut sama Pak Dusun, Pak Dusun takut sama Pak Lurah dan seterusnya. Wedi rek sampai Kapolsek, padahal Kapolsek dewe wedi sampai Kapolres, terus begitu. Bahkan kalau makhluk sesama makhluk bisa jadi yang paling rendah bisa jadi paling tinggi dalam masalah takut-takutan. Contoh ya, ini bercanda saja tapi ini memang fakta ya. Yang paling rendah bisa jadi paling tinggi. Contoh, panjenengan sumerep kecoa nggih. Kecoa niku napa? Curu nggih. Kecoa nggih. Kecoa itu takut sama tikus. Kalau dimakan tikus dia takut. Tapi tikusnya takut sama kucing nggih. Sama kucing. Nah, kucing niku nggih takut sama tuan rumah, ya, tapi tuan rumah takutnya sama nyonya rumah, ya. Nah, nyonya rumah takutnya sama curu, muter mawon, gitu, banget. Kecoa takut sama tikus, tikus takut sama kucing, kucing takut sampai sing lanang, lanang takut sampai sing wedok takut sampai curu, nah, kan muter mawon, ya. Wah, nggak ketemu. Kalau takut sama makhluk begitu, sebenarnya nggak layak untuk ditakuti karena masing-masing saling takut dengan yang lainnya. Maka tidak akan pernah selesai. Maka orang yang punya kekokohan ahlu tauhid hanya takut kepada Allah saja. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian dari dua bab ini. Yang pertama, nazar mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang tadinya tidak wajib. Kalau itu sifatnya mutlak, tidak ada syarat apapun maka dibolehkan selama bukan dalam maksiat. Tapi kalau nazarnya itu bersyarat, misalkan kalau saya sembuh saya akan bersedekah, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur terucap maka harus dipenuhi. Yeah.
Dan kalau nazar ini dipersembahkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Yang kedua, isti'azah, minta perlindungan. Ini jenis ibadah, termasuk doa, juga harusnya mintanya kepada Allah. Kalau minta perlindungannya kepada jin atau kepada yang lainnya, termasuk perbuatan syirik, dan itu sebuah kelemahan, karena makhluk ini sebenarnya sama dengan yang lainnya, antara yang satu dengan yang tidak bedanya. Nah, kecuali minta perlindungan dalam hal-hal yang memang manusia sanggup melakukannya. Misalkan kita minta perlindungan hukum, itu kan lain ya. Bukan perlindungan dalam arti secara pengagungan ya kepada Sang Pencipta ya dengan kekuatannya. Tapi kalau minta perlindungan biasa, misalkan ada orang lari ke rumah kita, Pak, tolong Pak, saya dilindungi, saya dikejar orang, misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ini adalah memberikan perlindungan yang biasa dan dibolehkan, selagi kita mampu dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nazar kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, termasuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Mulai hari ini jangan pernah kita mengandalkan makhluk, andalkan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa takut, maka kita segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya saat memasuki sebuah kawasan atau tempat, membaca a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dijadikan sebagai ahlu tauhid dan dijauhkan dari segala perbuatan syirik. Semoga kita diselamatkan Allah di dunia maupun di akhirat. Barangkali ada yang kurang jelas dan mau didiskusikan, kami persilakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk pertama kali kepada ibu-ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan ibu-ibu dulu. Monggo. Wonten. Atau sementara bapak-bapak dulu. Wonten. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalah syirik atau enggak ini. Saya itu mendatangi orang, ya, mendatangi orang, kayaknya orang itu ya santri. Terus saya tanya di situ mengenai hari-hari, bulan-bulan yang boleh dan yang tidak boleh. Itu. Terus dihitung-hitung pakai hitungan apa itu? Apa krecek apa? Batu dihitung-hitung. Terus bulan ini tidak boleh karena belakangnya ini kosong. Terus yang ini boleh, tapi rezekinya enggak seberapa banyak. Nah, itu kira-kira syirik apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika konsultasi kepada seseorang untuk menghitung hari yang tepat, bulan yang tepat untuk sebuah acara, misalkan begitu ya. Ini termasuk bagian dari adat ya di negeri kita, termasuk di suku Jawa masih ada ya yang menggunakan hitungan-hitungan pasaran atau apa istilahnya, ada kitabnya juga, kitab primbon apa ya istilahnya. Nah, aboge ya, ada kitabnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam ada istilah tiaroh atau tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial karena sesuatu. Namanya tatoyur. Sesuatu di sini luas maknanya. Misalkan tadi ada kadal nyebrang. Wah, iki ono opo iki ada. Mesti ada belayan iki. Ini namanya tatoyur, menganggap sial karena sesuatu. Kadal jadi dianggap membawa sial. Kucing nyebrang, suara burung. Termasuk juga menganggap sial kepada orang. Gara-gara sampean manggun omaku, saiki aku kena sial terus misalkan gitu ya. Nah, ini termasuk tiaroh atau tatoyur. Termasuk menganggap sial itu hari atau bulan tertentu. Di dalam Islam, seluruh hari adalah baik, seluruh bulan juga baik. Tidak ada yang bermasalah. Kalau sekedar hitung-hitungannya memang mencari maslahat, misalkan, kone ulan
Maret iki pas pemilu ojo wis misalnya, itu kan itu lain lagi ya. Tapi kalau dianggap ini rezekinya lancar, rezekinya seret, maka ini termasuk orang yang seolah-olah mengetahui perkara gaib yang akan terjadi, mendahului ya. Wah, ini kan dari pengalaman. Nah, pengalaman tidak selalu tepat seperti itu ya. Perlu data yang sebanyak-banyaknya. Apakah kalau orang melakukan ini nanti seperti ini? Ini juga dalil yang rapuh kalau hanya sekedar dari pengalaman ya. Secara dalil jelas justru ini bertentangan, karena ini termasuk bagian dari tiarok atau yur, karena menganggap sial, oh ini kalau tanggal sekian tuh seret rezekinya dan sebagainya dikait-kaitkan dengan nasib manusia. Maka ini dalam Islam dilarang. Pertanyaannya, apakah termasuk kepada kesyirikan? Tatoyur ini termasuk bagian dari sarana yang menuju kepada kesyirikan, bukan langsung syiriknya tapi sarana. Bila meyakini benda itu yang mendatangkan mudarat lalu jatuh pada syirik. Misalkan kadal ini bisa menyebabkan saya bahaya, itu namanya syirik. Tapi kalau sekedar ini pertanda ya sebagai sarana, maka itu sarana jalan menuju kepada syiriknya tapi belum jatuh pada syirik yang besar. Para ulama memasukkannya kepada syirik yang kecil. Tapi jangan kita lihat kata kecilnya, kata syiriknya. Okay? Belum lagi nanti terjatuhnya dikhawatirkan jatuh kepada bertanya kepada kahin. Kalau wujudnya mau santri, mau ustadz, mau kiai, mau apa, kita fokus lihat kepada prakteknya, perbuatannya. Ya. Kalau ada orang yang mengaku bahwa saya mengerti perkara-perkara gaib, berdasarkan hitungan saya akan terjadi begini, itu namanya kahin dalam Islam. Sementara Rasulullah bersabda, man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada kahin itu orang yang ngaku saya tahu nanti kalau begini terjadi begini. Ya, intinya meramal atau menghitung-hitung lalu memutuskan kalau ini nanti akan terjadi gini, seret kalau ini lancar dan sebagainya. Ini namanya perbuatan ya kahanah. Pelakunya disebut kahin. Siapa yang datang kepada kahin bertanya sesuatu dan meyakininya, membenarkannya, maka dia kufur kepada Al-Qur'an. Kan berat juga kekufuran. Kalau cuma tanya tapi tidak yakin, maka Rasulullah dalam hadis yang lain, man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang bertanya kepada kahin dan bertanya saja tidak percaya, maka salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Ya, memang kita harus legowo menerima Islam walaupun kita senang dulunya menggunakan itu semua, dan itu justru akan membebani diri kita sendiri. Jadi kepikiran, wah niki menurut pasaran niki belayan niki. Jadi hanya kita jadi takut juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ahli tauhid selama tidak melanggar syariat, benar, bismillah, tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita meninggalkan tauhid, percaya kepada kahin, dukun, justru akan membebani diri kita sendiri. Berapa banyak orang nggak jadi nikah gara-gara hitungannya nggak pas, ya kan temunya selawe paten misalnya, waduh nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Sampai ada khurafat kalau orang Sunda dan orang Jawa itu nikah, kalau yang suaminya dari Sunda, yang perempuannya dari Jawa itu nggak makmur hidupnya. Ya, karena orang Jawa itu kakak, adik ngerabi kakak, orangnya gak makmur katanya gitu. Ternyata bapak saya orang Sunda, ibu saya orang Jawa, gitu ya. Ya alhamdulillah tidak ada masalah selama ini. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah ini keyakinan seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Tatoyur termasuk khurafat, mitos-mitos yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, kita tinggalkan. Dan itu justru yang akan membuat kita tenang. Kalau kita tidak mengikuti agama ini, mengikuti tadi seperti yang ditanyakan Bapak tadi, maka justru kita akan semakin terbebani, akan merasa takut terjadi, takut begini dan sebagainya. Padahal itu tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Oke, jadi ditinggalkan, walaupun tidak langsung kepada syirik yang besar, minimal syirik kecil mengarah kepada kesyirikan.
Karena yang mendatangkan bahaya, memberikan manfaat itu hanya Allah saja. Hari, tanggal, bulan, dan lain-lain tidak bisa mendatangkan maslahat maupun mudarat. Maslahat kebaikan, mudarat bahaya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ibu-ibu barangkali ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, monggo. Ya, sedikit Ustaz. Monggo. Ini tadi ada yang mau nanya, manusiawi ya, misal kita punya mobil kemudian mobilnya hilang itu, kadang itu kan gimana ya, pasti disyarat-syarat ngeten niku lho Ustaz ya. Walaupun itu katakanlah kepada Pak Yai yang katanya akhirnya bisa begitu, itu kalau saya mempelajari tadi kan juga masuk syirik ya Ustaz ya. Itu berarti kalau kita kehilangan seperti itu bagaimana ya biar enggak terjerumus ke hal kesyirikan ngeten. Terima kasih Ustaz. Jadi sebenarnya kita bedakan dulu bahwa mana yang disebut syirik, mana yang disebut kufur, ya pelakunya kafir dan musyrik. Ya. Kalau pelakunya orang pinternya, di mana dia itu meminta bantuan kepada bangsa jin, dia pelakunya, yang syirik itu dia. Ya, jadi orang yang minta perlindungan, minta bantuan kepada bangsa jin, ada perjanjian di sana, itulah yang dimaksud orang syiriknya. Nah, sementara kita yang menggunakan jasa dia, bagaimana hukumnya? Maka kalau kita datang kepadanya, terkena hukum yang tadi, yaitu siapa yang datang kepada dukun, dukun di sini itu tidak harus pakainya hitam-hitam, jenggotnya kriwul-kriwul, ya, nggak pernah adus, gitu, enggak. Kalau dukun yang seperti itu hari ini nggak laku, ya, nggak laku. Ya, gawa tongkat, tengkorak, ya, jerawis rambutnya gimbal, nggak pernah adus. Yang kayak gitu pada hari ini ya masih ada tapi nggak seberapa laku. Justru dukun-dukun sing kelemis nih, wemis, ya. Bahkan yang lebih bahaya lagi berpenampilannya. Jadi jangan terpukau dengan penampilannya tapi perbuatannya saja seperti apa. Misalkan datang ke orang pintar, ke kiai, orang pintar beneran ya, paham agama. Kiai kula kelangan mobil ya nopo niki carane. Terus kiainya misalkan panjenengan coba nggih salat malam dungo nang Allah sampai tambahi banyak istighfar dan bla bla, amalan-amalan yang disunahkan monggo. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi kembalinya kepada Allah langsung. Ya. Bukan justru malah diajak berbuat syirik. Adapun kalau pelakunya dan dia minta bantuan jin, dia yang syirik. Kalau orang yang datang kepadanya, maka dia jatuhnya kepada kufur tadi. Jadi ada bedanya. Tapi kalau di sana dia juga diajak melakukan ritual yang isinya kesyirikan, maka jatuh kepada kesyirikan. Misalkan kulo kelangan motor niki anopo, oh niku panjenengan siapkan pitik cemani, nggih, sampean beleh, kok sampean gowo, sampean dekek nang gerumbul nang ini dan sebagainya. Nah kita yang jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau kasusnya tadi kita minta tolong ke dia dan dia yang punya jin, dia minta bantuan, maka yang syirik adalah orangnya, tapi kita terjatuh dalam kekufuran mendatangi dukun. Maka kalau datang ke ustadz, ke kiai, sebenarnya tidak masalah, tergantung disarankannya apa. Tapi kalau disarankannya panjenengan banyak taubat mawon karena musibah itu karena disebabkan dosa-dosa, jenengan banyak istighfar, ya, kemudian banyak sholat malam dan sebagainya, tentu ini dituruti, tidak apa-apa, bagus. Atau kita datang ke polisi, Pak Polisi, saya kehilangan mobil ini, minta tolong kepada manusia yang dia punya seperangkat sistem untuk melacak itu misalkan gitu. Tapi kalau datang kepada siapapun wujudnya seperti apapun kemudian dia punya ritual atau mengatakan sebentar saya akan tanyakan dulu atau akan masuk ke kamar untuk berinteraksi dengan bangsa jin kemudian keluar lagi memberitahukan ada di sana. Nah ini kita telah jatuh mendatangi orang yang salah yaitu kahin, yaitu arraf. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutnya arraf. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada kahin atau arraf. Kalau kahin ini kalau di dunia kedokteran itu umum, dokter umum. Kalau arraf itu spesialis. Ya, jadi di dunia perdukunan pun ada yang dukun umum, ada dukun spesialis. Spesialis pengasihan. Wah.
spesialis penglaris, kan ada ya seperti itu. Ya. Kalau araf spesialisnya adalah menunjukkan barang-barang yang hilang. Itu definisinya araf. Hilang kehilangan apa saja datang, bojo kula hilang misalnya. Nah, misalkan contoh begitu. Nah, ini namanya araf. Siapa yang datang kepada araf bertanya membenarkan dia telah kufur dengan Al-Qur'an. Jadi tidak serta-merta syirik tapi jatuh kepada kekufuran. Yang dibahas tadi adalah kesyirikan, yaitu orang yang minta perlindungan, minta bantuan kepada bangsa jinnya. Berarti dalam kasus tersebut dukunnya yang berbuat syirik, adapun kita yang minta bantuan jasanya jatuh dalam kekufuran. Ya, ada sedikit perbedaan, tapi tetap berbahaya dua-duanya. Okay. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup Bapak Ibu? Sambung ya? Yes. Mohon doa Ustaz. Oke, mari kita tutup acara malam hari ini dengan sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bila acara ini ada kebaikan, semoga Allah tambahkan. Bila ada kesalahan-kesalahan dalam majelis ini, semoga Allah ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.